diambil lagi sama yang ngasih. Kenapa? Ya contohnya kita saking sayangnya sama anak, dibeliin motor, tapi si anak cuek aja nggak mau ngurus, diambil lagi nggak sama bapaknya? Udah pasti diambil lagi. Nah Islam pun sama, bener saatnya mah orang Islam keluar dari Islam dengan supermi. Bener syariatnya mah orang Islam keluar dari Islam karena ditukar dengan biaya sekian letter. Syariat. Hakikatnya mah Allah mengambil hidayah. Hakikat Islam itu diambil lagi hidayahnya. Itu takut diambil, itu diambil. Hakikatnya itu diambil. Itulah sebelum al-hikmah. Supaya ceritanya lebih panjang, silakan soal jawab yang belum mengerti. Kenapa kalau saya ngecomlak melulu, ya ketemunya saya, bukan kebutuhan bapak-bapak itu. Kalau soal jawab, nanti kebutuhan bapak-bapak nanti yang saya jawab. Karena kalau nggak ditanya, ya kan nggak ingat semua saya. Tapi kalau ditanya, insya Allah ingat. Masalah digores, sebetulnya goresan itu menjadi kalimat, menjadi lapan. Namun anda bagi Ikhwan belum perlu tahu. Itu istilahnya. Karena insya Allah itu khusus perawat, rahasia perusahaan. Jadi kalau Ikhwan, ke semua Ikhwan memang belum dibaca itu, belum. Tapi kalau sudah jadi pembina nanti, narik tangan ke sini, itu jadi lapan apa? Nanti diisinya oleh sifat apa? Ya ada salahnya. Berhubung anda belum jadi perawat, itu mana nanti pembina gitu ya, menjadi pembina hikmah. Insya Allah kalau panjang umur Allah mengenaki jadi pembina itu akan mengerti. Walaupun tangan dicoret, tapi menjadi lapan itu. Ada maknanya, ada tujuannya, dan ada ayat-ayat yang masuk ke situ. Terima kasih untuk jawaban yang pertama. Apa sebenarnya maksud digores? Pada awal itu adalah rahasia perusahaan. Nah, kalau dikatakan gitu ya. Jadi umpama ikhwan-ikhwan bagi kita semua yang ingin mengetahui ini sebaiknya mendalami dulu al-hikmah. Bukan begitu Pak Haji? Nah, baik, untuk yang kedua, pada waktu masuk al-hikmah kita digores langsung, tidak bisa diserang. Itu kekuatan disebabkan kekuatan apa? Apa bukan jin? Mohon jawabannya Pak Haji. Masalah pertama digores bukan tidak bisa diserang. Kalau kamar setelah ditawajuhan boleh langsung diserang. Malah pengalaman dulu, pengalaman Abah tahun 60-an, dari 65 ke sini, di bawah 70, tiap keluar dari kamar langsung ditembak senjata. Padahal baru dirawat. Itu yang kejadian begitu Sekogar Bandung dengan Pola Bandung. Alasan mereka kenapa? Sakit hati sama PKI katanya masalahnya. Tapi memang bisa. Al-hikmah itu asal sudah sanggup meninggalkan larangan Allah, sanggup mengerjakan perintah Allah, langsung ambil air wudu, langsung ditawajuan oleh gurunya, set langsung. Kalau di rumah begitu, tidak usah pakai jaket, seketika. Nah masalah kekuatannya, apakah jin gitu, apakah malaikat umpamanya, itu bukan jin, bukan malaikat, tapi pernah dibahas di sini sama saya. Karena saya akan membebet pengalaman. Memang saya dulu masih kanak-kanak, kirakan tahun 70 berapa, saya masih bujangan. Saya silaturahmi ke Cikarang. Pas di komplek kasih, ada satu Ikhwan Abah namanya Sarka, pernah nanya
waktu itu ngobrol sama saya dari jam 3 sore sampai jam 3 subuh. Itu ngobrol, tidak lepas ngobrol. Kalau saya nggak gara-gara belum sembahyang isya mungkin sampai subuh. Pas saya melihat jam 2 waktu itu, waktu dia tanya. Kata saudara Sarka, waktu itu kan saya belum jadi haji. There is, apa sebabnya 2 kalimat syahadat dibaca, perut dikeraskan, orang mukul mental? Itu kan nggak logis. Itu kan tidak adat. Yang adat itu di mana dipukul, yang dipukul yang mental. Nah, yang mendorong itu siapa? Kalau malaikat, malaikat apa? Kalau setan, setan siapa? Pada waktu itu saya jawab, Masya Allah, ini pertanyaan mantap banget, saya bilang. Langsung saya menjawab begini, kalau jawaban saya tidak punya hutang. Tapi aku berhubung saya punya orang tua, saya kanannya orang tua, saya punya hutang. Janji saya. Insya Allah sekarang saya jawab. Yang namanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu adalah apa? Yakin adanya Tuhan, yakin adanya Allah, itu yang namanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang dilazimkan la ilaha illallah. Nah, sedangkan tidak mungkin tahu adanya Tuhan dan tahu gagahnya Tuhan dan tahu selain dan lain-lainnya esanya Tuhan kalau kita tidak tahu sifat 20. Saya bilang, apa artinya sifat 20? Yang bunyinya wujud, kidam, bako, muhalafatul rawadih dan selanjutnya. Yang artinya wujud adanya Allah muhal Allah, bahasa Sunda. Adanya Allah pasti ada. Dalilnya bumi dan langit dan isinya. Itu yakin kan, untuk meyakinkan adanya Allah. Nah, yang 20 itu dimasukkan ke 8 ilah, ilaha, ilah Allah. Yang menurut ilmu tauhid mah, ilmu tauhid itu mewahidkan Allah itu satu, benar-benar menjadikan Allah itu cuma satu. Tauhid itu yakin Allah itu cuma satu. Itu disebut-sebut la jalal, ilaha jamal, ilah kohar, Allahu kamal. La nabi, ilaha manfi, ilah isbat, Allahu musbat. Itu bahasa Arab. Nah, di situ disebut ilah isbat. Isbat itu nyebut nama Allah. Nah, di lapat yang lainnya ilah itu di mana kohar, gagah. Bahasa kitanya kohar itu gagah. Bahasa Arabnya kohar. Nah, siapa orang yang menyebut-nyebut nama Allah itu gagah. Karena dia akan diselamatkan dari dunia ke akhirat. Nah, maka 2 kalimat syahadat dibaca tadi, terus dikeraskan di perut. Yang mendorong itu kalau malaikat, malaikat siapa? Kalau setan, setan saha. Cik bahasa Sunda nama. Kalau menurut saya bukan malaikat, bukan setan. Berhubung tadi isbat dan kohar. Sedangkan orang alim mah setelah membaca 2 kalimat syahadat menyebut-nyebut nama Allah. Contohnya seperti ya hayu, yang hidup itu adalah Allah. Kita mah cuman dihidupkan. Ya koyum, yang berdiri adalah Allah. Kita mah cuma didirikan, sudah dilumpuhkan, minta tolong sama Haji Iskandar. Yang lumpuh ini.
Seolah kita tuh cuma didirikan, yang berdiri mah Allah. Itu tujuan wiridan. Tujuannya nyebut-nyebut nama Allah. Isbat, 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 isbat. Ya adimu, yang agung itu Allah. Kita mah cuma diagungkan. Contohnya George Bush sekarang mah nggak disebut-sebut setelah Clinton mah. Karena sudah diturunkan lagi agungnya tuh. Seolah-olah kita mah cuma diagungkan, yang agung mah Allah. Ya Robbal Alamin, yang merajai alam itu adalah Allah. Nah itu namanya isbat, isbat, isbat. Gagah untuk manusia. Nah jelas 2 kalimat syahadat dibaca tadi, dikeraskan perut sesuai dengan lafaz ilah, adanya tengah-tengah, sama dengan perut tengah-tengah. Jadi yang mendorong orang yang mukul mental itu adalah kudrot. Sifat kudrot dari wujud, kidam, bako, dan seterusnya. Tadi kan ada sifat kudrot. Kudrot siapa? Kudrot Allah diirodatkan. Kekuasaan Allah sama Habibie untuk bikin kapal. Karena Habibie mencari ilmunya antara untuk bikin kapal. Itu yang dimasukkan ke otak Habibie, kuasa Allah dikeresakan sama Habibie. Karena Habibie pernah mempelajari ilmu bikin kapal. Kudrotnya Allah diirodakan sama Habibie. Nah gimana kalau kudrotnya Allah diirodakan sama Pak Uji? Berhubung Pak Uji cuma belajar alikmah, orang mukul mental. Itu irodatnya tuh. Karena Pak Uji sudah belajar ilmunya. Kudrot, irodat, ilmu hayat. Menurut petunjuk gurunya, kata guru Habibie, kalau ini pakai ini nanti mesinnya terbang. Nah kata gurunya Boji, orang mukul mental, itu hayat. Masalahnya tuh. Gitu. Jadi jelas manusia mukul mental itu bukan didorong oleh jin, oleh setan maupun malaikat, sehingga kekuasaan Allah diirodakan kepada orang yang telah belajar. Karena orang yang belum belajar alikmah belum diirodatkan kekuasaannya untuk mental itu. Mana contohnya yang belum belajar kan masih benjol kepukul. Jadi pertanyaan jin yang tadi itulah. Ya, jadi jawaban yang tadi yang dipukul mental saya kira cukup jelas ya. Jadi itu kekuasaan karena Allah semata-mata. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, bila berhadapan dengan musuh yang menggunakan ilmu tenaga dalam yang lebih tinggi, kita menggunakan jurus apa? Ini yang pertanyaannya. Kalau kita menghadapi musuh sakti atau musuh tersebut, memang kita harus selalu waspada. Jadi tidak usah menghadapi musuh sakti aja, nggak usah. Waspada bagaimana? Memang sering dipatwakan sama saya. Setiap kita menghadapi musuh, boleh kekuasaan musuh dikeluarkan dulu. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Niatnya, ya Allah tolong keluar. Itu sambil ini. Tarik. Ditarik. Keluar kemampuannya. Jangan dibuka dulu ini. Kalau belum dititip. Nah, dititip di mana? Boleh di pinggang, boleh di paha, boleh di sini. Juga. Nah, kalau ini dibuka, perut belum dikeraskan, kembali lagi ke sana. Maka di mana istilahnya sudah dikeraskan, baru boleh dibuka. Karena waktu tarik, keras, setelah mukul kan ini lepas. Nah, untuk nitipnya ini dikeraskan lagi. Nah, dia mau di sini. Jadi keistimewaan si musuh itu punya atau tidak, dia sudah ada di sini. Itu menghadapi musuh. Nggak keburu juga baca Bismillahirrahmanirrahim, langsung aja Bismillahirrahmanirrahim supaya keluar keistimewaan. Nah kalau dia mau menyambat, tidak akan masuk sambatan. Contohnya dia mau menggunakan Braja Musti, kan itu harus dibaca dulu sama dia. Itu tidak akan masuk. Dia menyambat macan, tidak akan masuk. Istilahnya.
Nah, walaupun sudah dimasukkan, itu bisa cabut keluar. Itu bisa keluar. Gitu. Namun saya jarang memfatwakan, karena takut didengar yang lain, katanya sombong bisa ngeluarin ilmu orang. Sedangkan nggak dipatwakan pun banyak orang yang pada konyol begitu. Masalahnya. Karena kita tidak mengendaki ejekan, istilahnya menyinggung perasaan orang, tidak. Itu menghadapi. Nah sekarang cara masalah silat. Tadi kan ilmu. Ilmu istilahnya batin kekuatan istilahnya gitu kan. Nah sekarang masalah dohir. Memang kita harus waspada. Menghadapi musuh itu harus waspada. Di mana perut kita sudah dikeraskan, 2 meter atau 1 meter atau 100 meter dia masih nyelonong, itu namanya dia belum marah. Nah kita harus bisa berusaha nih, gimana caranya dia marah. Jelas kita kan menghindar dulu. Diusahakan dia supaya marah. Apakah mau dipukul sama kita? Apakah mau diludahin sama kita? Yang penting berusaha dia supaya marah. Karena maaf, kalau dia sudah marah, jangan pun tenaga dia sendiri. Dia nyambat macan bisa ngangkat mobil, kalau Alimah bilang jangan. Walaupun sampai dia keluar keringat darah, tidak akan bisa dia ngangkat mobil. Umpamanya dia punya sambatan bisa nyabut pohon, sebesar apapun bisa dicabut. Tapi ketemu oleh anggota Alimah, dia bilang jangan. Hanya mengeraskan perut, diniatkan supaya jangan bisa dicabut. Walaupun sampai keluar keringat darah, dia tidak akan bisa nyabut pohon itu. Apa? Tenaga biasa. Maaf ini. Alimah sanggup menanggulangi semacam itu. Sanggup. Maka kalau tenaga biasa, ya dengan tenaga biasa lagi aja. Kalau dia belum marah, kepret, kayak pukul, kayak ludahin, kayak. Karena itu dohir sama dohir. Dia main dohir sama main lagi. Nah, maka dengan kesaktian Alimah yang begitu hebat, saya pernah ngeluh sama Abah. Saya bilang, Bah, orang punya sambatan macan 40. Pohon kelapa bisa dicabut. Pohon kayu bisa dicabut. Mobil bisa diangkat, kereta bisa ditarik. Tapi kok sama Alimah nggak bisa, Bah. Kenapa tuh, Bah? Abah bilang, lu mau bodoh hidup. Ya makanya sananya bodoh, Bah. Masalahnya.